يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba walam yab'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kepada matur kakang sesepuh bini sepuh ingkang paling kawruh kang boten kula sebut salah sawijine kang kawula hormati, lan ugi kagem alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, lan ugi tokoh adat ingkang kawula hormati. Wabil khusus kagem Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah ingkang kawula hormati. Lan boten suke ugi kagem Bapak Kepala Kampung beserta staf anggotanya yang saya hormati, dan kepada hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita karena pada hari ini kita masih diberikan suatu kesempatan nikmat, terutama sehat jasmani dan rohani, yang hingga kita masih bisa bermuajahah silaturahmi dalam acara walimatul urus, yaitu pernikahan, yang mana insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini akan diberikan satu rahmat ilmu yang manfaat baik buat kita maupun untuk umumnya kaum muslimin dan muslimah. Selawat dan salam yang senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing, membina serta memberikan suri tauladannya kepada kita di dalam beramal ibadah yang insya Allah akan diberikan suatu syafaat atau pertolongan baik di dunianya ini maupun di akhirat nanti, yaitu pahala surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin, khususnya kedua mempelai yang dirahmati Allah, menikah itu suatu hal yang sangat mudah, karena kapanpun saat apapun bisa dilakukan untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi yang sangat perlu kita perhatikan adalah menjaga dalam pernikahannya.
Nah ini, maka usahakan menikah itu cukup 1 kali dalam seumur hidup. Nah, jangan terulang kembali kecuali maut yang memisahkan dalam pernikahan itu. Sebab pernikahan itu hal yang sangat sakral. Maka kalau bisa cukup sekali. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan di dalam pernikahan itu, yang pertama menjaga kemurnian, kesucian dalam pernikahan. Sebab menikah itu tidak akan dihalalkan, tidak akan disahkan bila tidak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang mengesahkan, yang mensucikan dalam pernikahan. Akan tetapi kalimat ini tidak cukup untuk dibaca begitu saja di saat menikah. Nah, jadi orang mau cukup diwaca saat ketika mau menikah. Jadi mau menikah moco kalimat 2 syahadat. Setelah selesai menikah, bubar, tamunya selesai pernikahannya itu tidak melaksanakan apa yang diikrarkan ketika mau menikah itu. Jadi wis ora pernah syahadat meneh setelah menikah. Hal yang seperti ini yang tidak akan mensucikan dalam pernikahannya. Maka pernikahan itu bisa batal, tidak disahkan Allah jika menghindar, jika mengkhianati, mendurhakai, mengingkari janjinya kepada Allah dan Rasulnya ketika mau menikah. Jadi artinya setelah kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah, yang patut kita minta pertolongan dan perlindungan, maka sembahlah Allah dengan melaksanakan salat 5 waktunya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita di dalam beramal maupun ibadah. Jika kita mengingkari Allah dan Rasulnya di dalam syahadat itu, maka batal nikahnya, tidak diterima Allah. Jadi kalau rumah tangga kita banyak masalah, banyak keruwetan, kesulitan, kesempitan, ini berarti dalam pernikahan kita perlu kita koreksi kembali. Apakah kita sudah memenuhi janji kita kepada Allah ketika kita mau menikah itu? Kita ikrar membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sudah ditepati belum? Kalau belum,
berarti kita termasuk orang yang telah mengingkari janjinya di dalam pernikahan itu. Jadi nikah kita termasuk tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman itu adalah sholatnya. Orang-orang yang tidak sholat berarti bukan orang yang beriman. Dan yang mengesahkan dalam pernikahan itu merupakan salah satunya adalah 2 kalimat syahadat. Maka diwajibkan untuk membaca 2 kalimat syahadat sebelum menikah atau mau menikah supaya sah di hadapan Allah. Akan tetapi setelah menikah selesai meninggalkan sholatnya, tidak lagi mengucapkan kalimat syahadat. Padahal kalau kita menepati janjinya, maka kita termasuk orang yang ahli syahadat dan ahli sholawat. Karena sebaik-baiknya syahadat itu ketika sholat. Kita sholat isya itu 2 kali syahadat, atahiyat awal dan atahiyat akhir. Sholawat juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atahiyat awal dan atahiyat akhir 2 kali. Berarti kalau 5 kali dalam sehari semalam, berapa kali kita mengucapkan kalimat syahadat dan sholawat. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang iman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka itu yaitu orang-orang yang iman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat, melaksanakan sholat. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat itu berarti bukan orang yang beriman. Nah, kalau kita sudah menikah, mau menikah membaca 2 kalimat syahadat, setelah selesai menikah kita tidak melaksanakan sholat 5 waktunya, maka batalah nikahnya. Maka pacar nek duwe anak dituturi angel, dinasihati yo angel, diperintah yo angel, malah ngelawan marang wong tua, kuwi mergo uli-uliye prosesnya tidak make tuntunan Islam. Nah, ini tidak pakai tuntunan Islam karena dalam pernikahannya tidak mendapat ridho Allah. Nah, tidak mendapat ridho Allah artinya tidak sah menurut Allah, karena orang yang bukan beriman, orang yang meninggalkan sholat berarti orang yang tidak beriman, artinya bukan orang Islam, maka nikahnya tidak diterima Allah. Wajar anaknya angel dipimpin, susah dituturi, dididik juga ya sulit, bahkan pekok. Nah, di sini. Dan dalam kehidupan berumah tangganya banyak konflik, banyak masalah, sering ribut, pertengkaran dan lain sebagainya, bahkan sulit dalam kesempitannya, itu pun wajar karena tidak beragama. Nah, orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman tentunya asa-ase asuh, tentrem ayem,
Koko Titi di dalam rumah tangganya mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dan tujuan dalam pernikahan. Jadi menikah itu sangatlah mudah, namun yang paling sulit adalah menjaga kesucian, kemurnian dalam pernikahan, yaitu melaksanakan sholat 5 waktunya. Karena bila kita meninggalkan sholat 5 waktunya setelah kita menikah, maka pernikahan itu tidak diridhoi Allah, tidak mendapatkan berkah barokah dari Allah, maka batal dalam pernikahannya dan termasuk orang yang musyrik setelah beriman, termasuk munafik kepada dirinya sendiri karena mengingkari kalimat syahadat di saat pernikahan itu. Agar pernikahan kita ini diberkahi dan diridhoi Allah, maka laksanakanlah sholat. Karena sholat itu kunci utama di dalam beragama, di dalam pernikahan. Maka kalau kita tidak menyebutkan kalimat dua syahadat, maka tidak disahkan dalam pernikahan itu. Maka syarat utama untuk menikah di dalam Islam pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah mahar. Mahar yang wajib dibayarkan. Yang ketiga saksi. Ini. Tapi yang paling lebih utama di dalam syariat rukun dalam pernikahan itu adalah 2 kalimat syahadat yang sekaligus mengatakan diri untuk menjadi orang yang beriman, yang Islam, yang melaksanakan sholat. Sebab Islam itu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Bila tidak melaksanakan isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, maka termasuk bukan orang yang beriman atau bukan orang Islam. Nah, kalau bukan orang Islam, maka dalam pernikahannya termasuk batal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan pertemuan ini mari kita ambil hikmahnya, pelajarannya untuk koreksi diri kita masing-masing. Kita perbaiki dalam pernikahan kita. Jika kita selama ini meninggalkan sholat, maka mari dengan adanya ngaji ini kita ingat, kemudian kita musyawarah suami istri untuk sama-sama memperbaiki dalam pernikahannya untuk melaksanakan sholat 5 waktunya agar mendapatkan ridho, berkah, barokah dari Allah di dalam rumah tangganya, menjadi yang sakinah, yang mawadah dan warahmah. Tapi kalau masih kita tinggalkan sholat 5 waktunya itu, maka pernikahan itu tidak mendapat ridho Allah, tidak mendapat keberkahan dari Allah, bahkan yang didapat adalah kesulitan, kesempitan, bahkan banyak masalah musibah dalam rumah tangganya, mudah berantakan, berantem, selingkuh dan sebagainya. Bahkan disulitkan dalam segi usahanya, dalam cari nafkahnya.
karena tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tepati janji kita kepada Allah di dalam kalimat dua syahadat. Maka jangan menyekutukan Allah, sembahlah Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadikanlah sholat sebagai perisai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu untuk penolongmu, karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kurasa cukup ini yang ku sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى على محمد.